Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawargi sadayana, saat ini saya sedang berada di Lawang Agung, di mana di Lawang Agung ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah di mana banyak makam-makam dari kerabatnya para Sultan Banten yang dikebumikan di sini. Dan saat ini memang kebetulan di wilayah ini sendiri banyak terdapat makam-makam yang dengan kata lain masih mendapat atau masih ada kaitannya dengan periode masa kesultanan. Nah, ini adalah makam-makam dimaksud. Nanti kita coba berjalan-jalan ya, dan kita akan coba meminta keterangan dari Abah Entus atau Tubagus Nasruddin, yang kebetulan beliau menjaga lokasi Lawang Agung. Nah, posisi Lawang Agung ini sendiri kurang lebih berada sekitar 500 meter dari Masjid Kenari, di mana kita mengenalnya dengan istilah makam Sultan Kenari. Ya. Nah, tidak jauh dari sana terdapat juga beberapa tempat ziarah atau makam-makam yang sering diziarahi oleh para penziarah, dan saya kebetulan fokusnya di Lawang Agung. Oke, bagaimana kondisinya? Kita lihat bersama. Oke, saat ini saya berada di luar gerbang Lawang Agung. Nah, ini dimana ini dulunya merupakan komplek Kesultanan Banten, yang menurut keterangan dari Abah Entus Jempol, tempat ini dulunya adalah merupakan pusat peradaban Islam dan merupakan kota yang terkubur. Nah, ini bisa jadi mungkin karena kejadian di tahun 1883, efek dari tsunami Krakatau yang kemudian mengubur lokasi ini oleh lumpur laut yang terbawa tsunami saat itu. Oke, kita akan masuk melihat ke bagian dalam dari Lawang Agung. Ini kita memasuki gerbangnya. Nah, di sebelah kiri ada pesawahan, dan ini katanya merupakan kuburan dari reruntuhan-reruntuhan, baik reruntuhan bangunan maupun reruntuhan makam, sisa-sisa makam. Jadi para peziarah yang mau ke Lawang Agung bisa menggunakan kendaraan kecil menuju ke sini. Tidak jauh dari jalan raya. Nah, ini gerbang. Ini gerbang merupakan gerbang replika karena gerbang aslinya sudah runtuh. Nah, ini gerbang aslinya di sini. Ini gerbang replikanya. Kita akan coba masuk. Nah, ini bagian dalam dari Lawang Agung. Terdapat banyak makam.
kita coba ke sisi lain dari Lawang Agung, menuju ke arah belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kang Imam. Ayah Imam Nun. Terus lengkapkan dia. Ini Bah mau nanya, kira-kira yang ada di sini itu makam siapa aja Bah? Kalau yang di wilayah ini saja, kan ini kan berkomplek-komplek makam ini. Ada kompleknya, ini makam Pangeran Purbajati, Wali Wijaya Kusuma Sakti, Syekh Ali, Syekh Jabar, terus Pangeran Syekh Jombang, Syekh Abbas, Syekh Litik, Syekh Ibrahim, Pangeran Jagabaya, Pangeran Nasabaya, Panglima Maria Setian Dinata, terus Syekh Mandura, semua itu berkomplek-komplek, termasuk Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Ini lingkungannya Sultan Abdul Mafakhir di Kenari. Nah, yang saya tahu ketika saya pindah ke sini, saya ingin babat alas di sini, dibantu oleh saudara-saudara saya. Waktu itu di sini yang ngurusin namanya Kiai Asmawi, sesepuh di Kenari. Nah, karena sudah lama, puluhan tahun nggak dirawat oleh beliau, acak-acakan lagi, saya berupaya ingin membersihkan tempat ini, merawat tempat ini dengan baik-baik. Pas saya tanya sama pengurus awal, yaitu Kiai Asmawi, makam yang di depan itu namanya Pangeran Purbajati, terus Pangeran Rana Manggala, Pangeran Arya Ardi Kusuma, terus Patih dari Cirebon Kisoleh, dari Demak Pangeran Mas, terus Patih Sanghyang dari Bali, dari Aceh, semuanya di sini ada kumpul semua. Nah, itu tugas saya yang paling berat, untuk menemukan makam-makam yang tertimpa material dari Krakatau waktu Krakatau meletus 1883. Nah, sebagian makam yang tidak ada pagar atau bangunannya itu hancur, teruruk oleh material. Kalau ini, karena ini ada bangunannya, hanya bangunan yang hancur. Jadi ini dulunya ada pagarnya Pak? Ada bangunannya, termasuk yang di sana di Kibuyut Kelitik ada. Nah, kalau tempat ini sendiri berarti dulunya merupakan satu komplek ya, Bah ya? Kalau menurut ahli sejarah itu belum ada yang tahu tempat ini tempat apa, tapi menurut ulama-ulama di Banten, ini tempat penyebaran agama Islam dan pembelajaran anak-anak sultan dididik di sini. Jadi pusat peradaban Islam ternyata di sini, termasuk kota terbesar se-Asia Tenggara dahulu zaman kesultanan. Karena saya penasaran, saya ini bukan ahli sejarah, tapi selalu penasaran, selalu ingin tahu. Saya cari tahu, ternyata ini jalan dulu. Ini jalan dulu, jalan Sultan menuju ke Istana Surasoan di pinggir Kali Cibanten. Seberang Kali pinggir Cibanten, seberangnya itu jalan juga dan menuju ke Keraton Kaibon. Itu yang masih saya selidiki bertahap, dan mudah-mudahan bisa kebuka semuanya yang ada di sini.
Itu Ayah Imam. Maaf, banyak sekali orang menganggap saya ahli sejarah. Bohong. Bukan. Saya ingin mengetahui sejarah Banten yang sebenarnya, tidak ecek-ecek penjajah. Iya, betul. Karena ecek penjajah mah tetap ceritanya itu mereka yang selalu menang. Iya, betul. Dan sejarah kita yang hilang, bahkan disesatkan. Makanya ada amanah dari orang tua, jika kamu ingin tahu sejarah Banten yang sebenarnya, cari tahu si pelaku sejarahnya. Jika si pelaku sejarahnya sudah seperti ini, jadi maka merawat mereka. Insya Allah nanti anak cucunya akan datang ke sini membawa cerita yang tersirat dan membawa manuskrip yang tersurat. Bahkan ada yang bawa pusaka untuk dikembalikan lagi ke sini. Begitu Ayah Imam. Baik, Bah. Hatur nuhun atas informasinya, Bah. Sami-sami, Mudah-mudahan nanti ya, ke depan ada hal baru yang bisa kita ungkap lagi. Amin. Hatur nuhun, Abah. Sami-sami Ayah Imam. Sami-sami. Oke, sobat semua, itu tadi liputan kita dari Lawang Agung yang ada di Kenari, Kesemen, Komplek Kesultanan Banten. Bagi Anda yang mau ke lokasi ini, silahkan untuk mengklik tautan atau langsung diketik saja di Google Map, yaitu Lawang Agung Kenari. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.